Komang Remake. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Aurepi Destiani Gesya, Erika Cahya Berlianti, Fitriana Ramadhani, Indri Nuzulmi, Putri Lestari, Krisda Baroratul Azizah. Materi tentang Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Pertama, Sunan Kalijaga. 1. Biografi. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1450 dengan nama asli Raden Said, putra dari seorang adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Beberapa riwayat menyebutnya bahwa Sunan Kalijaga mempunyai beberapa nama, di antaranya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. 2. Kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah anak seorang adipati Tuban. Ia mencuri uang ayahnya sendiri untuk dibagikan ke orang yang miskin. Memang membantu seorang perbuatan mulia, tapi Sunan Kalijaga memperoleh uang tersebut dengan cara mencuri. Ia bertemu dengan seorang bernama Sunan Bonang. Ia melihat bahwa Sunan Bonang bisa berubah batu menjadi emas. Lalu ia ingin menjadi murid Sunan Bonang. Lalu Sunan Bonang menjawab, "Tobatlah kamu, wahai Kisanak. Tidak baik mencuri walaupun niat Kisanak itu baik." Lalu Sunan Bonang menyuruh Kalijaga betapa di pinggir sungai. Tapi Sunan Bonang datang kembali bertahun-tahun kemudian. Sunan Bonang lupa bahwa ia menyuruh seorang pemuda untuk bertapa di pinggir sungai. Lalu ia menemui bahwa tubuh Sunan Kalijaga tertutup oleh lemut. Lalu Sunan Bonang mengajani telinga Sunan Kalijaga. Lalu ia sadar kembali dan mengabdi kepada Sunan Bonang dan bertaubat atas dosanya. Cara berdakwah. Sunan Kalijaga memiliki ciri khas dalam dakwahnya, yaitu menggunakan budaya Jawa yang disisipi nilai agama Islam agar ajaran agama Islam bisa lebih mudah diterima di masyarakat Jawa. Cara pengajaran Sunan Kalijaga dipengaruhi ajaran Sufi, dan Sunan Kalijaga menerapi seni dan budaya Jawa sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga juga toleran terhadap tradisi lokal. Penerjemahan Sunan Kalijaga terhadap Al-Quran membuat Sunan Kalijaga percaya bahwa orang-orang akan menjauhi dakwah jika kebudayaan dan kepribadiannya mereka diremehkan atau dipertanyakan. Karena itu, dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga memiliki pendekatan budaya untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga percaya bahwa dakwah metode bertahap. Bagi Sunan Kalijaga, agar Islam benar-benar bisa dipahami sepenuhnya, maka orang diajarkan agama Islam secara bertahap dengan disesuaikan dengan budaya setempat. Cara ini bisa dilihat pada karya seni yang digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah, terutama di ukiran wayang kulit, gamelan, dan lagu tradisional Jawa. Kedua, Sunan Giri. Biografi. Biografi Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Sutmata, Sultan Abdul Pakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Adalah nama salah seorang wali Songo yang berkedudukan di desa Giri, Kebomos, Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun Saka Candra Sengkala, jalmo orek wardaning Ratu
1365 Saka dan wafat pada tahun Saka Candra Sengkala. Sayu Sirno Sucining Sukmo 1428 Saka di Desa Giri, Kebomos, Gresik. Kisah Sunan Giri. Sebuah versi menyatakan bahwa Sunan Giri merupakan hasil pernikahan antara Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Namun hubungan ini ditentang oleh kedua patih masing-masing, sebab keduanya memiliki keinginan memperistri Dewi Sekardadu. Akibatnya, ketika Sunan Giri dilahirkan, kedua patih mengisinya ke dalam peti lalu dibuang ke laut. Bayi Sunan Giri ditemukan oleh dua awak kapal lalu dibawa ke Gresik, yang kemudian dirawat oleh saudagar wanita pemilik kapal bernama Nyai Gede Pinatih. Dari usul-usulnya, yakni ditemukan di laut, maka dia dinama Joko Samudra. Setelah dewasa, ibu angkatnya membawa Sunan Giri ke Ampel Denta untuk belajar agama dari Sunan Ampel. Dia menjadi murid kesayangan Sunan Ampel dan identitas sebenarnya dari Sunan Giri kemudian diketahui sang guru. Dari Ampel Denta bersama Sunan Bonang yang waktu itu bernama Magdum Ibrahim, Sunan Giri dikirim untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Pada waktu itu, Pasai merupakan tempat dengan ulama-ulama besar dari negeri asing yang menetap kemudian membuka ajaran Islam kepada pribumi. Keduanya disambut oleh Maulana Ishak, yakni ayah dari Sunan Giri tersebut. Di tempat ini Sunan Giri kemudian mengetahui asal-usul dirinya dan mengetahui bahwa namanya yang sebenarnya adalah Raden Paku. 3 tahun kemudian, Syekh Maulana Ishak menyuruh Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim kembali ke Jawa. Setelah keduanya dirasa sudah cukup belajar, sang ayah memesan Raden Paku untuk mendirikan pesantren di Gresik. Raden Paku mendirikan pesantren di sebuah desa bernama Sidomukti dan menamainya Pesantren Giri. Dalam waktu 3 tahun, nama pesantren tersebut menggema ke seluruh Nusantara, sehingga beliau dikenal sebagai Sunan Giri. Cara berdakwah Sunan Giri. Beberapa strategi dakwahnya adalah: 1. Membuat permainan tradisional. Permainan tradisional yang menjadi metode dakwah dari Sunan Giri adalah jelungan, cublak sueng, serta beberapa gending atau yang dikenal dengan lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. 2. Membangun pesantren Giri. Sunan Giri terkenal karena ia menjadikan pesantren Giri sebagai pusat penyebaran dan dakwah Islam di Gresik. Pengaruh penyebaran Islam dari pesantren Giri sampai ke beberapa daerah seperti Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Ketiga, Sunan Derajat. 1. Biografi. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya. Nama kecilnya adalah Raden Kasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, dan bersaudara dengan Sunan Bonang, Siti Syariah, Dewi Murtasia, Asyika, Siti Hafsah, dan lainnya. Sunan Derajat mempunyai anak, yaitu Dewi Wuryan, Rekyana, dan Sandi. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi. Kisah Sunan Derajat. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Cara berdakwah. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menggunakan strategi pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, yaitu langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal.
Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia mengubah sejumlah suluk, di antaranya adalah suluk petuah, berilah tongkat pada si buta, atau beri makan pada yang lapar, atau beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak yatim piatu dan fakir miskin. Sunan memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, dengan cara bijak, tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidik di pesantren. Ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan satu masalah.